Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel aku, Troy15 Official. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi seni budaya kelas 11 di semester 1, yaitu tentang berkarya seni rupa 3 dimensi dan modifikasi objek. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang karya seni rupa berdasarkan jenis, tema, fungsi, dan nilai estetisnya, serta membuat karya modifikasi seni rupa 3 dimensi. Jika kita berbicara tentang karya seni rupa 3 dimensi, salah satu contoh karya seni rupa 3 dimensi adalah patung. Patung memiliki kepadatan bentuk atau volume dan digolongkan ke dalam jenis plastik art atau seni plastis karena mudah dibentuk dan direkayasa. Beberapa contoh karya seni patung yang menggunakan media kayu diantaranya: yang pertama, patung yang berasal dari masyarakat tradisional Papua, yaitu suku Asmat. Yang kedua, patung yang berasal dari masyarakat tradisional Kalimantan, yaitu suku Dayak Kenya. Contoh patung yang ketiga yaitu replika seekor gajah dengan karakteristik yang khas. Patung yang keempat yaitu patung modern dengan objek manusia, yaitu seorang gadis. Sedangkan patung yang kelima adalah patung modern dengan objek manusia, yaitu seorang lelaki tua. Nah, setelah melihat beberapa contoh jenis patung di atas, bagaimana teknik yang digunakan dalam pembuatan kelima patung tersebut? Yang pasti, masyarakat tradisional membuat patung dengan alat dan teknik yang sederhana. Sedangkan karya patung modern sudah menggunakan teknik tinggi dengan alat yang lebih baik. Nah, untuk mendapatkan gambaran tentang karya seni rupa 3 dimensi, marilah kita pelajari terlebih dahulu beberapa konsep berikut ini. Yang pertama, karya seni rupa berdasarkan jenis, tema, fungsi, dan nilai estetisnya. Jenis karya seni rupa. Sebagaimana telah kita ketahui, karya seni rupa berdasarkan medianya dibagi menjadi dua. Yang pertama, karya seni rupa 2 dimensi, dan yang kedua, karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang diterapkan di atas bidang datar seperti lukisan, karya grafis, dan kain batik. Karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki kedalaman ruang serta volume seperti karya seni patung, seni arsitektur, dan taman. Berdasarkan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, karya seni rupa dibagi menjadi dua, yakni karya seni rupa murni dan karya seni rupa terapan. Karya seni rupa murni adalah karya-karya seni rupa yang tidak memiliki kegunaan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Karya seni rupa murni semata-mata diciptakan sebagai karya seni yang hanya digunakan untuk menikmati keindahannya saja. Sedangkan karya seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang tidak hanya diciptakan sebagai karya seni, tetapi juga memiliki kegunaan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya perabotan minum teh. Perabotan tersebut dirancang khusus sebagai karya seni, tetapi masih tetap digunakan sebagai perangkat minum teh. Tema karya seni rupa. Tema merupakan ide pokok yang dipersoalkan dalam karya seni. Berdasarkan hubungan antara seniman dan lingkungannya, beberapa tema yang sering dijadikan landasan perkembangan karya seni rupa diantaranya: yang pertama, manusia dengan dirinya sendiri. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Yang ketiga, hubungan manusia dengan alam sekitar. Yang keempat, manusia dengan kegiatannya. Yang kelima, manusia dengan alam benda. Dan yang keenam, hubungan manusia dengan alam imajinasi. Berdasarkan keenam pokok persoalan di atas, dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berkembang di sekitar kehidupan senimannya. Faktor-faktor tersebut kerap pula disebut atau dijadikan sebagai tema oleh senimannya. Di antaranya, yang pertama, masalah hak asasi manusia yang dikaitkan dengan tema perjuangan. Yang kedua,
faktor atau permasalahan sosial dan kemanusiaan yang berkaitan dengan kemiskinan, korupsi, politik, dan lain-lain. Yang ketiga, permasalahan dakwah dan keagamaan yang mengangkat tema-tema tentang moralitas, karya kaligrafi dalam lukisan, serta jumlah hal lainnya. Yang keempat, masalah metafisik yang diwujudkan dalam karya yang imajinatif dan ekspresif. Dan yang kelima, permasalahan keindahan dan cinta yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk karya yang menonjolkan masalah estetika. Fungsi karya seni rupa. Fungsi karya seni rupa berkaitan dengan kegunaan karya seni rupa dalam kehidupan manusia. Beberapa fungsi karya seni rupa dalam kehidupan manusia diantaranya: yang pertama, fungsi individu. Fungsi individu atau fungsi pribadi adalah untuk memenuhi kebutuhan emosional dirinya saja. Seni rupa memberikan kepuasan tersendiri bagi penciptanya atau bagi penikmat seni. Yang kedua, fungsi estetika. Fungsi estetika dalam karya seni rupa memberikan keindahan yang dapat dinikmati secara luas dengan penilaian yang berbeda dari setiap orang. Yang ketiga, fungsi edukasi atau pendidikan. Fungsi edukasi pada prinsipnya mengajarkan kepada manusia agar dapat menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni rupa tersebut untuk mengenang suatu peristiwa tertentu, memahami kondisi sosial pada suatu masyarakat, atau memberikan informasi tentang perkembangan budaya manusia. Yang keempat, fungsi komersial. Karya seni rupa memiliki fungsi komersial yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seniman penciptanya atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Yang kelima, fungsi ritual keagamaan. Fungsi ritual atau keagamaan dalam karya seni rupa mungkin yang paling tua. Sejak karya seni rupa digunakan sebagai sarana upacara pada masyarakat zaman dahulu, fungsi ritual karya seni rupa telah dimulai. Misalnya, terdapat topeng-topeng masyarakat primitif yang digunakan dalam upacara ritual kemasyarakatan. Yang keenam, fungsi komunikasi. Karya seni rupa memiliki fungsi komunikasi yang dapat menghubungkan seseorang atau sekelompok orang dengan seseorang atau kelompok orang lainnya. Yang ketujuh, fungsi pemenuhan kebutuhan fisik. Manusia adalah makhluk yang memiliki banyak kebutuhan, salah satunya kebutuhan fisik. Dalam hal ini, seni rupa terapan merupakan salah satu cabang seni yang digolongkan berdasarkan kegunaannya, yaitu memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh-contoh yang dapat kita temukan misalnya penerapan seni dalam bidang arsitektur atau bangunan, furnitur atau kelengkapan, tekstil, dan seni kerajinan. Nilai estetika karya seni rupa. Nilai estetika pada sebuah karya seni rupa dapat bersifat objektif dan subjektif. Nilai estetis bersifat objektif jika memahami keindahan karya seni rupa berada pada wujud karya seni rupa itu sendiri dan tampak secara kasat mata. Dalam pandangan objektif ini, nilai estetis atau keindahan sebuah karya seni rupa tersusun dari komposisi yang baik, perpaduan warna yang sesuai, penempatan objek yang membentuk kesatuan, dan sebagainya. Berbeda halnya dengan nilai estetis yang bersifat subjektif. Keindahan tidak hanya pada unsur-unsur fisik yang ditangkap oleh mata secara visual, tetapi ditentukan oleh selera orang yang melihatnya. Sebagai contoh, ketika melihat sebuah karya seni rupa, beberapa orang mungkin tertarik pada apa yang ditampilkan dalam karya tersebut dan merasa senang untuk terus melihatnya, bahkan ingin memilikinya. Tetapi, orang lain justru kurang tertarik pada karya seni rupa tersebut. Contoh karya seni rupa 3 dimensi. Di sini kita akan membahas 2 contoh karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama, patung. Patung adalah karya seni rupa 3 dimensi yang tergolong ke dalam seni rupa murni. Seniman patung lazim disebut sebagai pematung. Tujuan penciptaan patung adalah
untuk menghasilkan karya seni rupa yang dapat bertahan selama mungkin. Oleh karena itu, patung biasanya dibuat dengan menggunakan bahan yang tahan lama dengan biaya yang mahal, terutama dari bahan perunggu dan batu seperti marmer, kapur, dan granit. Selain itu, bahan seperti emas, perak, dan gading juga dapat dibuat sebagai bahan untuk membuat patung. Bahan yang lebih murah dan tidak terlalu mahal seperti kayu, keramik, dan logam juga dapat dijadikan bahan pembuatan patung. Bentuk dan jenis patung bermacam-macam. Di antaranya, yang pertama, torso, yaitu bentuk patung badan tanpa kepala, tanpa tangan dan kaki. Yang kedua, bos atau sedada, yakni patung setengah badan atau dari kepala sampai dada tanpa tangan. Yang ketiga, kepala, yakni bentuk patung kepala dan leher saja. Yang keempat, freestanding, yakni bentuk patung seluruh tubuh dalam posisi berdiri. Dan yang kelima, zonde, yakni bentuk patung seluruh tubuh dalam posisi tidak berdiri atau duduk, tiarap, bersila, dan lain-lain. Setelah patung, karya seni rupa 3 dimensi berikutnya yaitu relief. Relief adalah bentuk karya seni rupa 3 dimensi yang menempel pada bidang datar. Berdasarkan ketebalan menempelnya, relief dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, relief rendah, yakni bentuk relief dengan bagian yang timbul kurang dari setengah tebal bentuk objeknya. Yang kedua, relief tinggi, yakni bentuk relief dengan bagian yang timbul lebih dari setengah tebal bentuk objeknya. Yang ketiga, relief cekung, yakni bentuk relief dengan bagian yang timbul persis setengah dari tebal bentuk objeknya. Dan yang keempat, relief tembus, yakni relief dengan bagian-bagian luar objek tembus. Bentuk ini biasanya terdapat pada ukiran kayu yang digunakan sebagai sketsa ruangan atau ornamen pintu atau jendela. Bahan dan teknik dalam karya seni rupa 3 dimensi. Bahan atau media yang digunakan dalam pembuatan patung akan menentukan teknik pembuatannya. Beberapa media yang lazim digunakan untuk membuat patung adalah kayu, batu, tanah liat, semen yang dibentuk dengan teknik cor atau teknik cetak, lilin, logam seperti perunggu, tembaga, emas, dan perak. Membuat karya modifikasi seni rupa 3 dimensi. Teknik modifikasi karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama, teknik stilasi atau stilisasi. Teknik stilasi dalam seni rupa 3 dimensi biasanya dilakukan dengan menambahkan ornamen-ornamen tertentu guna memperindah objek karya. Jika kita amati patung-patung pada masa kerajaan Hindu di Pulau Jawa, banyak terdapat bentuk-bentuk karya patung yang dibuat dengan sajian stilasi. Contohnya adalah seperti contoh gambar patung berikut ini. Yang kedua, teknik deformasi. Teknik deformasi dalam seni patung dilakukan dengan mengubah formasi unsur-unsur objek tanpa menghilangkan aspek harmonisasi karya. Cara deformasi dapat dilihat dari penyederhanaan objek pada karya patung tradisional. Berikut ini disajikan beberapa contoh patung yang menggunakan teknik deformasi. Yang ketiga, teknik distorsi. Teknik distorsi pada karya seni rupa 3 dimensi dapat dilihat dari sejumlah karya patung Muktahir. Karya-karya patung Muktahir menampilkan sejumlah penyimpangan dari struktur objek yang sebenarnya. Berikut ini contoh karya patung yang menggunakan teknik distorsi. Itulah pembahasan tentang materi berkarya seni rupa 3 dimensi dan modifikasi objek. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mampir di channel saya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini agar channel ini terus berkembang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.